Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hai, perkenalkan nama saya Butet Basaria Sihida, tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Sebelum mengetahui hal tersebut, kita harus dapat mengetahui apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terwujudnya kecermasan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa yang mempunyai problem-problem yang biasa terjadi. Adapun menurut WHO, kesehatan mental adalah yang pertama, dapat menghadapi stres sehari-hari. Yang kedua, dapat bekerja secara optimal. Yang ketiga, menghasilkan kontribusi yang baik ke masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kesehatan mental memanglah penting. Gangguan mental dapat menyerang siapa saja. Oleh sebab itu, kita harus dapat menjaga diri kita masing-masing. Bukan hanya orang dewasa yang dapat mengalaminya, bahkan anak-anak dan remaja pun dapat mengalaminya. Gangguan mental bukanlah hal yang mudah dapat disembuhkan, bahkan sampai ada yang tidak dapat disembuhkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental atau yang berdistribusi di dalam kesehatan mental, yaitu yang pertama ada karir, yang kedua ada bisnis, yang ketiga ada keluarga, yang keempat ada kemacetan, yang kelima ada komunikasi. Adapun cara yang mudah untuk mengatasi kesehatan mental yaitu yang pertama, kontrol emosi. Di sini kamu harus bisa dapat mengontrol emosi. Jika bisa, belajar tidak mudah tersinggung terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang kedua, mencari hal yang baru. Saat kebiasaan waktu ataupun mencari kekosongan waktu atau kesepian, kamu dapat mencari hal-hal yang baru. Yang ketiga, bercerita kepada orang lain. Nah, di sini kamu dapat bercerita kepada orang yang kamu percaya, misalnya teman, sahabat, ataupun yang lain. Maka beban pikiranmu dapat mengurangi. Pergi keluar. Meski hanya sebentar saja, kamu dapat duduk di tempat-tempat terbuka, seperti di bawah pepohonan. Yang kelima, berolahraga. Berolahraga itulah sangat penting. Kamu harus dapat meluangkan waktumu untuk berolahraga. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dapat membuat jasmani dan sehat dan bugar. Yang keenam, tersenyum. Senyum itu dapat mengubah dunia menjadi lebih positif. Maka kamu jangan sulit untuk tersenyum. Yang ketujuh, menyapa orang lain. Misalnya, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Itu akan dapat membuat pikiran Anda lebih mudah. Ataupun dapat meningkatkan aspek sosial Anda. Yang kedelapan, bersenang-senang. Carilah hobimu yang dapat membuat kamu bersenang-senang. Misalnya, membaca, memasak, melukis, ataupun yang lain. Dan istirahat yang cukup. Banyak orang yang menggunakan waktu lebih banyak di bekerja daripada istirahat. Padahal istirahatlah yang cukup penting sekali untuk menjaga kesehatan. Yang ke-10, menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk. Bila kamu seorang perokok, hentikanlah mulai dari sekarang. Karena kebiasaan merokok dapat membuat atau merusak kesehatan fisik ataupun mental Anda. Yang ke-11, lebih bijak memilah informasi. Batasi waktu Anda untuk menonton, membaca, ataupun mendengar berita mengenai pandemi, ataupun mendengar dari televisi, media cetak, ataupun yang lain, untuk mengurangi rasa cemas. Maka, pilih informasi yang Anda informasikan secara kritis dan bijak. Ke-12, terima dan pahami kesehatan mental dirimu. Banyak orang yang tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka berada dalam kondisi gangguan mental karena ketakutan sosial. Langkah pertama menjaga kesehatan mental adalah menerima fakta ini tanpa rasa takut dan memahami penyebabnya. Selanjutnya, percaya diri. Percaya diri memberikan sumbangsi yang sangat berpengaruh terhadap kondisi emosional. Jika kita tidak mampu membangun kepercayaan terhadap diri sendiri, maka kita juga dapat mudah untuk memberi rasa nyaman dan berlangsungnya hidup. Selanjutnya, jujur. Saat seseorang berbohong, perlahan ia merusak stabilitas emosi diri sendiri dan membentuk sebuah pola mental yang sakit.
menjadi seseorang yang jujur untuk dimulai dari diri sendiri, seperti menentukan pilihan ataupun berinteraksi dengan orang lain, ataupun orang yang terdekat. Selanjutnya, sering evaluasi diri. Kesehatan mental sudah pastinya harus memiliki tolak ukur yang selama ini kamu lakukan dan kamu alami. Agar kualitas hidupmu terus membaik, kamu perlu melakukan evaluasi diri. Selanjutnya, membangun relasi bersama orang lain. Menjaga agar tetap terhubung dengan orang lain bisa meminimalisir masalah pada emosional yang kamu miliki. Orang-orang yang ada di sekitarmu bisa menjadi wadah untuk berbagai pengalaman. Dan yang terakhir, minta bantuan. Terkadang kita merasa lelah atau kewalahan saat sesuatu yang kita datang ataupun yang buruk terjadi. Saat masalah atau mulai kelebihan dari Anda merasa tidak bisa mengatasi, mintalah bantuan kepada orang lain. Dan yang terakhir, minta bantuan. Terkadang kita merasa lelah atau kewalahan saat sesuatu yang kita datang ataupun yang buruk terjadi. Saat masalah atau mulai kelebihan dari Anda merasa tidak bisa mengatasi, mintalah bantuan kepada orang lain. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.